Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan penuh berkah ini, di bulan penuh rahmah ini dan bulan penuh maghfirah ini, mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan derajat manusia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita senantiasa terus bersemangat untuk menimba ilmu, untuk menuai berbagai macam hikmah, dan mudah-mudahan juga kita pada hari ini bisa mengambil makna dari apa yang kita bahas pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi almar'ah as-solihah, ummu muhtarimah, dan juga jaddah sa'idah. Bagaimana caranya agar kita menggapai begitu ya? Bagaimana caranya agar kita menjadi perempuan yang soleha, kemudian menjadi seorang ibu yang dihormati, dihargai oleh anak-anaknya, dan dicintai oleh anak-anaknya, dan juga kita menjadi seorang nenek yang sangat-sangat berbahagia menghabiskan waktu di sisa usia kita. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang 5 prinsip dalam membesarkan anak. Mendidik anak tentu bukan hal yang mudah. Membesarkan anak bukanlah perkara yang mudah. Oleh karenanya perlu ikhtiar dan upaya agar anak tumbuh sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Ingat ya, anak itu bukan milik kita, anak itu adalah titipan, anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya agar kita bisa membesarkan anak-anak kita sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kekeliruan orang tua dalam mengasuh anak itu bisa mempengaruhi perilaku anak tersebut di masa yang akan datang. Oleh karenanya, mari kita terus meminimalisir begitu ya kekeliruan-kekeliruan kita dalam mendidik anak-anak kita. Tentu saja dengan banyak belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak kita itu bagaikan kertas putih begitu ya, kertas kosong yang bisa kita tulis begitu atau bisa kita warnai dengan sedemikian rupa agar menjadi indah. Ya kalau lukisannya indah akan menjadi indah, tapi kalau tulisannya buruk, anak itu akan jadi buruk. Oleh karenanya mudah-mudahan kita senantiasa berdoa menguatkan ikhtiar kita agar kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian prinsip utama pola asuh yang baik adalah membesarkan dan mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, sekaligus mendukung, membimbing, dan menjadi teman yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Ini salah satu tantangan bagi kita semua sebagai orang tua. Tantangan kita sebagai nenek yang memiliki cucu begitu, atau kakek yang memiliki cucu, tentu ini jadi tantangan tersendiri. Bagaimana caranya agar kita bisa membimbing, kita bisa mengajari, kita bisa menemani, dan juga sekaligus kita bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Ini adalah tantangan tersendiri yang mudah-mudahan selama prosesnya kita bisa mencapai pada hal itu. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam momen Ramadan, mudah-mudahan
kita banyak waktu luang begitu ya untuk membersamai anak-anak kita, karena misalnya selama 11 bulan sebelumnya kita tidak bisa menemani anak-anak kita secara optimal, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan proses kita mendidik kepada anak-anak kita dengan baik begitu ya. Utamanya adalah membimbing, kemudian juga menemani mereka, dan yang paling penting bisa menjadi teman yang baik untuk anak-anak kita. Nah, berikut adalah 5 prinsip dalam membesarkan anak-anak kita. Yang pertama adalah menjadi panutan atau menjadi contoh. Nah, anak-anak kita adalah peniru ulung. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan, mereka akan meniru apa yang kita katakan. Oleh karenanya, katakanlah hal-hal yang baik dan lakukanlah hal-hal yang baik pula dalam rumah, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Seperti Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah sebagai suri teladan untuk kita sebagai umatnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada dalam Rasulullah SAW itu adalah uswah atau contoh yang baik. Dan kita bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita selama kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dengan baik pula. Oleh karenanya, mari kita jadikan Rasulullah sebagai guru kita dalam segala hal begitu, sehingga dalam mendidik anak-anak kita berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah jangan terlalu memanjakan anak. Ini adalah tantangan bagi orang tua masa kini yang memang misalnya kita sudah memiliki segala macam begitu, sehingga kita terkadang tanpa sadar kita memanjakan anak. Mendisiplinkan anak salah satu bentuk kasih sayang kita, dan kelak akan membentuk karakter anak. Oleh karenanya berikan anak kesempatan begitu ya untuk melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan. Jangan semuanya oleh kita begitu, sehingga nanti kelak di masa yang akan datang dia akan terbiasa melakukan segala hal dengan sendiri. Jadi memanjakan anak, terbiasa kita menunaikan begitu ya seluruh keinginan anak begitu, tanpa ada kita latih untuk bersabar, tanpa kita bimbing untuk bahwa tidak segala hal bisa kita dapati, maka tentu akan membuat anak-anak kita di masa yang akan datang menjadi anak-anak yang manja, anak-anak yang ingin seluruh apa yang ia inginkan terkabul hari itu juga. Nah, itu juga sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Maka jangan memanjakan anak-anak kita. Jadi memanjakan dalam artian adalah menunaikan seluruh apa yang diinginkannya begitu ya, tanpa melihat misalnya apakah itu baik atau tidak bagi keberlangsungan kehidupan anak-anak kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah luangkan waktu sejenak untuk anak-anak kita setiap harinya. Misalnya dalam satu keluarga ada waktu pada maghrib, misalnya kita kumpul keluarga. Saatnya kumpul keluarga, di sana kita bisa melakukan tilawah bersama, kemudian memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran anak-anak kita, atau bahkan menambah hafalan, murojaah, dan lain sebagainya. Buatlah hal itu menjadi rutinitas yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Insya Allah kalau ibu bapaknya semangat, maka anak-anaknya juga akan semangat insya Allah. Walaupun kadang-kadang itu sulit ya, sulit untuk konsisten begitu ya. Tapi dengan segala ikhtiar misalnya hal itu terus-menerus kita lakukan, maka insya Allah anak-anak kita akan menikmati hal itu. Yang terpenting adalah meluangkan waktu yang baik bagi anak-anak kita. Jadi sekali-sekali ditanya anak-anak kita maunya apa, sekali-sekali ditanya anak-anak kita, "Dek, hafalannya udah sampai mana?" Pokoknya hal-hal yang bersifat misalnya menurut kita tidak penting, padahal sesungguhnya itu penting ditanyakan pada anak-anak kita. Nah, kemudian yang keempat adalah tumbuhkan kemandirian pada anak-anak kita.
Berikan kepercayaan, kemudian berikan kesempatan dan berikan apresiasi pada anak-anak kita. Memberikan kepercayaan pada anak-anak kita itu penting agar anak-anak tahu bahwa ia bisa dipercaya, begitu. Kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk belajar banyak juga itu penting agar mereka tahu bahwa di luar sana itu, di luar di luar dunia atau di luar rumah itu dunia sangat luas. Dunia sangat heterogen, dunia sangat atau manusianya tidak hanya 1-2 orang tapi banyak sekali. Nah, itu juga harus kita ajarkan pada anak-anak kita dan berikan apresiasi. Sebesar apa atau sekecil apa perubahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, beri apresiasi gitu. Jadi walaupun misalnya anak-anak kita tidak ranking di sekolahnya, tapi misalnya kita lihat oh nilai-nilainya bagus, berikan apresiasi. Gitu. Yang terpenting bagi kita adalah anak-anak bisa berubah menjadi jauh lebih baik, itu bagus begitu. Karena artinya anak-anak itu bisa berupaya begitu ya, bisa berikhtiar pada dirinya agar ia menjadi lebih baik. Makanya berikan apresiasi agar ia tahu, oh iya, ternyata ketika kita berubah pada yang lebih baik, ibu senang, ayah senang. Dan tidak hanya itu, ketika mereka berubah menjadi lebih baik, Allah sangat senang. Oleh karenanya berikan terus semangat-semangat seperti itu agar anak-anak kita sekecil apapun perubahannya, bahkan sebesar apapun perubahannya, berikan apresiasi. Berikan apresiasi itu tidak hanya bentuknya materi, tapi apresiasi itu bentuknya bisa dari ucapan, begitu ya, semangat, bisa dari pelukan hangat, apapun, atau misalnya bisa jadi berupa, ayo dek kita makan bersama. Nah, ini juga bentuk apresiasi yang diberikan oleh kita sebagai orang tua pada anak-anak kita. Atau misalnya nenek punya cucu, cucunya sudah pandai atau hafalan Qur'annya bertambah, kata nenek, ayo cu kita jalan-jalan, kita makan-makan, boleh. Yang penting sekali lagi tidak berlebihan begitu, karena memberikan apresiasi kepada anak-anak kita itu menjadi hal yang penting agar anak-anak kita paham bahwa oh iya, ternyata berubah ke arah yang lebih baik itu sangat menyenangkan dan membahagiakan orang tuanya. Kemudian yang kelima adalah tentukan peraturan di rumah berikut dengan alasannya. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan aturan, menyampaikan aturan di rumah itu sangat penting bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga, begitu ya, agar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jadi aturan mulai dari misalnya anak-anak sebelum maghrib harus sudah ada di rumah. Tentukan aturannya, kemudian sampaikan juga alasannya. Kenapa saya harus ada di rumah sebelum maghrib tiba? Atau misalnya di rumah tidak boleh membawa teman yang tidak, atau misalnya kalau ada lawan jenis bertamu ke rumah kita, harus sampai jam berapa? Tentukan aturannya. Karena apa? Karena itu tadi, agar anak-anak kita paham apa yang mereka lakukan. Utamanya ketika kita berbicara dengan anak-anak di usia akil balik, yang sudah ada rasa jatuh cinta, kemudian ada rasa muncul rasa kasih sayang pada sesama jenis. Nah, ini juga jangan kalau menurut pandangan saya tidak boleh orang tua kita itu melarang begitu ya, tapi tanpa memberikan alasan yang benarnya seperti apa. Karena ini penting, mengajarkan bagaimana batasan-batasan norma-norma dalam agama itu harus disampaikan pada anak-anak kita. Jadi ketika misalnya anak-anak kita mulai jatuh cinta, sampaikan begitu ya. Kalau bisa anak-anak itu bercerita pada kita sebagai orang tuanya, itu sangat baik. Karena kita bisa berdiskusi, kita bisa menyampaikan hal-hal yang misalnya, ayo dek, nih kata Allah, kalau misalnya kamu sedang jatuh cinta, ini dek nih kata Rasul begini. Jadi ini bisa disampaikan pada anak-anak kita. Dan kalau misalnya komunikasi kita lancar, komunikasi kita baik dengan anak-anak kita, tidak hanya dengan anak-anak kita, juga dengan pasangan kita, maka insya Allah
anak-anak kita apapun keadaannya, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh hikmah, penuh rahmat dan juga penuh magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai orang tua, begitu. Kemudian meningkatkan kualitas diri kita sebagai hamba Allah, sehingga dari mulai awal sampai akhir kita melakukan saum ini senantiasa memberikan makna yang sangat mendalam bagi kita dan juga anak-anak kita. Saum tidak hanya menahan diri dari rasa haus dan lapar, saum tidak hanya menahan diri dari rasa marah, begitu, tapi saum juga mudah-mudahan bisa menahan seluruh organ tubuh yang ada pada diri kita untuk senantiasa melangkah pada hal yang baik. Lisan kita bisa menahan dirinya begitu untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Mata kita bisa menahan dirinya untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Tangan kita begitu ya bisa menahan dirinya untuk tidak menyentuh hal-hal yang tidak baik, dan juga kaki kita ditahan gitu, bisa menahan dirinya untuk tidak melangkah pada hal-hal yang tidak baik. Maka mudah-mudahan semoga apa yang kita cita-citakan, mulai dari mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, kemudian melakukan komunikasi yang intens dengan seluruh keluarga, maka mudah-mudahan bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ramadan memang tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi mudah-mudahan juga Ramadan ini kita bisa mengeratkan tali silaturahmi antara kita dengan pasangan, kemudian antara kita dengan anak-anak, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan sesama teman sejawat, begitu ya, antara kita dengan tetangga dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Dan mudah-mudahan sekali lagi momen Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tidak hanya bisa menahan diri di 1 bulan ini saja, tapi mudah-mudahan di 11 bulan yang akan datang kita senantiasa menjaga dan menahan diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah